Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan kaum priai. Mengenal sosok Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo dikenal sebagai sosok yang peduli dengan pendidikan masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kolonial Belanda. Keadaan rakyat pada masa kolonial yang bodoh dan miskin dan terbelakang membuat Wahidin Sudirohusodo ingin memberikan pendidikan dan pengajaran. Karena bagi Wahidin Sudirohusodo, pendidikan dapat menghilangkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Melalui pendidikan, rakyat akan mencapai kemajuan bukan lagi sebagai manusia yang terjajah. Beberapa usaha untuk memajukan pendidikan, diantaranya Wahidin Sudirohusodo memberikan bantuan biaya sekolah bagi masyarakat rendah. Perjuangan Dr. Wahidin untuk Indonesia. Gagasan Wahidin Sudirohusodo mengenai pendidikan awalnya diutarakan melalui tulisan-tulisan dalam majalah dan koran. Pada 1894, Wahidin Sudirohusodo menerbitkan dan memimpin sendiri majalah yang dinamakan Ratna Dumila. Mengenal tentang majalah Ratna Dumila. Majalah Ratna Dumila memuat tulisan-tulisan mengenai kebudayaan dan filsafat. Dengan penulis utamanya adalah Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Isi majalah tersebut berbahasa Jawa. Majalah tersebut dinamai majalah Ratna Dumila karena memiliki arti cahaya cemerlang sebagai penerang. Setelah majalah tersebut mendapat perhatian besar dari kaum pelajar, Wahidin Sudirohusodo kemudian juga mendirikan majalah Guru Desa yang juga berbahasa Jawa. Majalah Guru Desa memuat berbagai pelajaran praktis dan pengetahuan populer berguna untuk rakyat desa. Perjuangan Dr. Wahidin yang tidak kenal lelah. Wahidin Sudirohusodo juga mendirikan sebuah lembaga beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang cerdas tapi tidak mampu membiayai sekolah. Untuk keperluan lembaga tersebut, pada 1906 sampai 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Jawa untuk mencari donatur. Perjalanannya tidak mulus. Wahidin Sudirohusodo sering mendapatkan halangan dan rintangan. Namun, ia tidak pernah patah semangat. Ia terus mempropagandakan ide-idenya tersebut. Pertemuan Dr. Wahidin dengan beberapa kaum priai. Salah satu dari usaha Wahidin berkeliling Jawa ialah ingin mendapatkan bantuan donasi, yang dimana ia juga mengunjungi seniman besar yakni Raden Saleh, yang kemudian Raden Saleh mendonasikan sebagian besar uang untuk beasiswa para pelajar di sekolah Jawa. Lalu ia juga mendapat respon positif dari Bupati Serang yakni Ahmad Jayadiningrat yang menyetujui dan menyanggupi bantuan kepada Wahidin Sudirohusodo. Dan juga mendapat respon positif ketika ia bertemu Dowes Dekker yang membuka toko buku tempat langganan pelajar Stopia. Dan di situ pula ia dikenalkan dengan pemuda-pemuda Stopia pada waktu itu. Perkenalan tersebut membuka peluang beliau untuk berpidato mensosialisasikan program beliau membangun kesadaran generasi muda untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Dari perkenalan pelajar Stopia ini juga, ia berjumpa dengan Sutomo.
Tidak hanya di situ, ia juga dibantu oleh Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Pangeran Notodirojo, dan beberapa orang lainnya. Keberhasilan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Perjuangan yang tidak sia-sia, perjuangan yang akhirnya berbuah manis. Wahidin Sudirohusodo berhasil mendirikan badan beasiswa yang dinamakan Darmo Woro pada tanggal 25 Oktober 1913 bersama Pangeran Notodirojo dari Pakualaman, R.N.D. Dwijo Suwoyo, R. Sosro Sugondo, dan R.M. Budiardo. Dan perlu kita ketahui juga, sebagai modal untuk mendirikan badan beasiswa ini, Wahidin Sudirohusodo menjual 4 kereta kuda beserta 18 kuda miliknya. Kesimpulan, bagi Dr. Wahidin Sudirohusodo, pendidikan dapat menghilangkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Melalui pendidikan, rakyat akan mencapai kemajuan bukan lagi sebagai manusia yang terjajah. Sebagai usaha yang dilakukan Dr. Wahidin adalah berkeliling Jawa, yakni mengunjungi dan melakukan komunikasi kepada para bupati atau kaum priai untuk meminta bantuan dana beasiswa. Semangat beliaulah yang patut kita contoh untuk terus memperjuangkan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.